mau duduk di sebelah mana senyamannya Mbak? Kayaknya di sini aja deh Kak. Oke, nggak apa-apa. Boleh duduk Mbak, silakan. Kasih ya Kak. Iya. Baik, apakah Mbak duduknya sudah nyaman? Sudah Kak. Oke, kalau Mbak duduknya sudah nyaman, kakak senang nih karena Mbak sudah berani datang untuk mengikuti sesi konseling pada hari ini. Kakak mau nanya, kabar Mbak pada hari ini gimana? Alhamdulillah baik sih Kak. Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum Anbar kesini tadi Anbar pelajaran apa? Tadi sih pelajaran biologi Kak. Wah, biologi ya. Belajar apa tuh? Apakah Anbar presentasi atau ada praktikum tadi? Tadi praktikum di lab Kak, lihat struktur sel bawang. Wah, struktur sel bawang ya. Gimana perasaannya? Apakah seru melihat struktur sel bawang atau malah ada yang bikin pusing? Seru sih Kak, tapi agak pusing karena disuruh bikin laporan. Wah, berarti tadi belajarnya ngebikin pusing gitu ya. Kalau sekarang masih ke bawah pusingnya atau udah hilang rasa pusingnya? Masih agak ke bawah sedikit sih Kak. Oke, karena Anbar masih kerasa ke bawah sedikit pusing, jadi Anwar boleh relaksasi, yaitu dengan menarik nafas secara perlahan terus menghembuskannya juga secara perlahan agar Anwar merasa lebih rileks. Boleh dilakukan beberapa kali sampai Anwar merasa rileks. Sudah Kak. Oke, gimana? Udah jauh lebih rileks? Sudah. Oke, kakak lanjutkan ya pertanyaannya. Kakak mau nanya nih, Anbar saat masuk ruangan counseling ini bagaimana perasaannya? Agak gugup sih Kak, karena kan baru pertama kali, jadi masih gugup gitu. Oke, berarti ini kali pertama Anbar melakukan sesi counseling. Berarti gak apa-apa kok. Rasa gugup itu wajar karena emang Anbar baru pertama kali juga melakukan sesi counseling. Terus kakak juga mau nanya, Anbar mengikuti sesi counseling ini atas dasar kemauan Anbar sendiri atau ada paksaan dari orang lain, misalnya ada guru yang nyuruh Anbar untuk mengikuti sesi counseling? Dari aku sendiri sih Kak, karena aku pengen sesi konseling ini kayaknya aku butuh bantuan dari guru BK gitu. Oke, wah berarti kakak sangat mengapresiasi keberanian Anbar yang udah berani gitu mau melakukan sesi counseling atas dasar kemauan diri sendiri. Terus kakak mau minta Anbar nge-rating nih dari skala 1 sampai 10, di mana angka 1 itu menggambarkan perasaan atau keadaan Anbar akhir-akhir ini yang sangat tidak baik-baik saja, sedangkan di angka 10 itu adalah menggambarkan kondisi Anbar yang sangat amat baik. Misalkan Anbar lagi seneng banget itu angka 10, jadi semakin naik angkanya semakin baik juga kondisi akhir-akhir ini. Kira-kira Anbar yang keberapa? Untuk saat ini kayaknya di angka 6 deh Kak. Di angka 6 ya. Kenapa Anbar memilih angka 6? Karena pelajaran dan akhir-akhir ini tuh ngebuat ngerasa aku capek Kak, dan ngerasa aku agak pusing gitu. Jadi sekarang yang gitu perasaannya Kak. Tapi karena tadi Kakak udah menyuruh aku buat sesi relaksasi, jadi aku udah mendingan sih Kak. Oke, berarti Anbar sedang merasa capek ya akhir-akhir ini karena ditambah lagi pelajaran-pelajaran seperti yang biologi tadi, jadi Anbar merasa capek gitu ya. Oke, makasih ya Anbar atas kejujurannya tentang perasaan atau kondisi yang Anbar rasakan. Sebelum kita memulai sesi konseling, alangkah baiknya kita berdoa bersama nih Anbar agar sesi konseling kita pada hari ini itu bisa diberi kelancaran dan juga membawa kemanfaatan bagi Anda sendiri. Kita berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Sudah selesai. Semoga konseling kita pada hari ini bisa membawa kemanfaatan dan kelancaran ya Anda. Amin. Oke, karena Anda baru pertama kali juga melakukan sesi konseling, kakak ingin memberi tahu sedikit tujuan konseling kita pada hari ini, yaitu tujuannya adalah kita ingin mencari dan memahami permasalahan yang sedang Anda alami, yaitu baik di lingkungan rumah, di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Kita juga akan mencoba mencari solusi atas permasalahan atau hal-hal yang sedang dialami Anda.
Dan dalam proses konseling juga terdapat 3 asas yang harus kakak pegang dan juga Anda ketahui. Yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana seluruh informasi atau cerita-cerita yang Anda berikan ke kakak atau sampaikan ke kakak itu akan kakak jaga kerahasiaannya gitu. Jadi Anda nggak perlu khawatir bahwa nanti apa yang Anda ceritakan atau saat proses konseling ini bakal terbongkar ke orang-orang gitu ya, karena tidak akan itu, karena bakal kakak jaga kerahasiaannya. Terus yang kedua itu yaitu ada asas keterbukaan nih, dimana Anda diharapkan terbuka atas permasalahan-permasalahan atau hal-hal yang ingin Anda sampaikan ke kakak, karena itu juga membantu keberlancaran proses konseling kita pada hari ini. Dan yang ketiga itu terdapat asas kesukarelaan, seperti yang Anda bilang tadi di awal, dimana Anda bilang bahwasanya Anda melakukan sesi konseling ini atas dasar kemauan Anda sendiri, jadi itu namanya sukarela gitu ya. Dan Anwar juga menceritakan yang mau disampaikan ke kakak itu juga bebas, jadi kakak tidak memaksakan Anwar harus cerita ini atau ini, itu enggak ya. Jadi Anwar gak perlu khawatir nih kalau ceritanya bakal terbongkar atau kakak bakal memaksa Anwar, itu enggak. Dan juga Anwar harus tahu bahwa di sini juga kakak tidak akan menghakimi Anwar, jadi kakak akan mendengarkan seluruh cerita-cerita Anwar dengan sepenuh hati dan juga tidak menjudge atau tidak menghakimi Anda. Oke, dari penjelasan kakak, apakah Anda sudah paham atau ada hal-hal yang ingin Anda ditanyakan dulu ke kakak? Dipersilakan. Sejauh ini paham sih kak. Oke, jadi Anda sudah paham ya. Selanjutnya kakak juga akan memberitahu bahwa sesi konseling kita pada hari ini itu berkisar sekitar 30 sampai 45 menit, dimana ini juga waktunya sudah berjalan, dan di 5 menit terakhir kakak akan mengingatkan dan juga memberitahu Anda bahwa waktunya tinggal 5 menit lagi dan Anda bisa untuk menyimpulkan hasil yang didapat dari proses konseling kita pada hari ini. Apakah Anda paham juga? Iya kak. Oke, karena Anda sudah paham ya terkait penjelasan dan terkait waktu sesi konseling kita pada hari ini, lalu apakah Anda sekarang sudah siap untuk melakukan sesi konseling? Ya sudah siap kak. Oke, baik. Sekarang Anda bisa mulai menceritakan atau menyampaikan permasalahan atau hal-hal yang sedang Anda alami akhir-akhir ini ke kakak. Aku tuh merasa bahwa aku sangat kecil kak dibandingkan teman-teman yang lain, apalagi teman sekelasku. Tapi agak bingung sih kak nyeritainnya gimana. Oke, nggak apa-apa kok kalau Anda masih merasa bingung untuk menceritakannya. Nanti bisa pelan-pelan aja nyeritainnya ya. Sekarang mungkin Anda bisa mulai menceritakan dari hal yang membuat Anda merasa kecil ketika melihat teman-teman yang lain. Iya kak, kayak ada setiap diskusi kelompok. Baru hari Kamis kemarin sih kak, saya merasa ide saya tidak ada apa-apanya dibandingkan teman-teman yang lain. Saya takut kalau bicara malah pendapat saya nggak diterima dan dianggap bodoh sama yang lain. Jadi saya lebih baik diam aja dan ngikut. Oke, berarti Anda lebih memilih diam karena khawatir akan penilaian negatif dari teman-teman yang lain ya? Iya kak, benar. Oke, lalu selain itu apa lagi nih yang Anda rasakan? Saya merasa mereka semua punya kelebihan. Ada yang pintar bicara, ada yang kritis, ada yang berani. Sedangkan saya merasa tidak punya kelebihan atau bakat yang bisa dibanggakan. Saya merasa gagal. Kadang saya sampai males berangkat sekolah kak. Saya merasa keberadaan saya di kelas itu nggak ada pengaruhnya bagi yang lain, kayak nggak berguna gitu kak. Oke, Anda merasa nggak berguna gitu dan tidak ada pengaruhnya saat di kelas. Tampaknya Anda merasa bahwa keberhargaan diri Anda ini ditentukan oleh seberapa hebat Anda di mata orang lain, dan hal tersebutlah yang membuat Anda ini merasa tertekan. Mungkin benar ya kak. Saya selalu ingin terlihat sempurna agar diterima, tapi saya merasa tidak bisa gitu. Saya kadang jadi kesel bahkan benci sama diri sendiri. Oke, kakak melihat bahwa ada rasa capek dan kecewa ya dalam diri Anbar karena Anbar tidak
tidak bisa memenuhi ekspektasi yang Anbar buat sendiri. Benarkah seperti itu? Iya Kak, rasanya capek banget. Saya ingin bisa lebih percaya diri seperti mereka yang punya kelebihan. Tapi saya selalu menarik diri karena selalu merasa minder gitu. Yang akhirnya membandingkan diri sama menyalahkan diri setiap malam gitu Kak. Oke, jadi di sisi lain Anbar ingin merasa percaya diri ya, tapi Anbar menarik diri karena merasa minder nih, dan juga malah membandingkan diri dengan orang lain. Iya juga sih Kak, saya ingin berubah, tapi saya sendiri malah mengurung diri yang karena pikiran-pikiran negatif itu. Oke, jadi di sisi lain Anbar ini merasa ingin diterima oleh orang lain, tapi pada saat yang sama Anbar juga masih sulit untuk menerima diri Anbar sendiri. Iya Kak, betul. Setelah membahas hal tadi, coba Anda pikirkan label tidak berguna yang Anda katakan di maka apakah itu karena sikap teman-teman Anbar atau ada hal lain dalam diri Anbar yang mempengaruhinya? Mungkin selama ini saya terlalu sering membandingkan diri dengan teman-teman yang lain dan saya merasa lebih rendah dari mereka. Terus karena hal itu saya takut ditolak dan dianggap nggak penting gitu, sehingga saya harus menunggu orang lain tuh ngedeketin saya dulu gitu. Oke, kakak sangat mengapresiasi kejujuran Anbar melihat hal ini gitu ya. Tampaknya Anbar itu mulai menyadari bahwa ada rasa rendah diri dan ketakutan ditolak selama ini yang memengaruhi cara Anbar untuk berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Iya Kak, saya punya teman dekat, tetapi saya malah justru menutup diri karena takut salah, dan terlalu sering membandingkan diri dengan teman-teman. Oke, jadi Anbar menyadari bahwa pikiran negatif yang ada dalam diri Anbar ini menjadi penghambat utama ya. Bener Kak, saya capek terus-menerus nyalahin keadaan. Saya pengen kayak yang lain dan pengen nyoba ngelakuin sesuatu yang berbeda. Tapi gimana ya Kak? Saya merasa bingung dan sedikit takut. Oke, karena Anbar masih merasa bingung dan sedikit takut ya. Selama ini kan Anbar merasa bahwa Anbar itu harus bisa seperti teman-teman Anbar yang lain supaya bisa merasa berharga gitu ya. Selain itu nih, menurut Anbar, adakah cara lain yang lebih memungkinkan untuk dilakukan oleh Anbar sesuai kemampuan yang Anbar miliki? Mungkin saya bisa lebih fokus ke kelebihan saya kali ya Kak. Bukan malah terus ngebandingin diri saya sama mereka. Nah itu merupakan salah satu kemungkinan yang bisa Anbar pertimbangkan dan juga baik gitu. Jadi Anbar tidak harus menjadi orang lain untuk merasa berharga, karena Anbar memiliki kemampuan yang sebenarnya bisa menjadi berharga juga seperti itu. Iya Kak, saya baru kepikiran kalau saya selama ini tuh terlalu ingin fokus seperti mereka. Jadi saya ini nggak percaya diri dan malah ngebandingin diri sama orang lain, sama mereka. Oke, berarti di satu sisi Anwar ini sudah menyadari bahwa kebiasaan membandingkan diri dengan teman-teman yang lain itu membuat Anwar tidak merasa percaya diri seperti itu. Tapi ada lagi di sisi lain di mana Anwar masih berusaha untuk menjadi seperti mereka agar Anwar merasa berharga. Bagaimana perasaan Anwar ketika melihat dua hal yang tampaknya ini bertentangan? Saya harus melawannya deh Kak. Kalau saya mau kayak gini, mau kayak mereka terus, ya saya gini-gini aja terus. Oke, berarti kakak melihat nih, sudah ada tekad di dalam diri Anbar bahwasanya Anbar sudah mau berubah dan juga bertanggung jawab atas kebahagiaan diri Anbar sendiri. Lalu adakah pengalaman yang membuat Anbar tuh merasa senang atau berharga dengan kemampuan yang Anbar miliki?
pasif sih kak. Sebenarnya aku udah beberapa kali menang. Terus di kelas waktu itu aku pernah jawab soal dari pertanyaan guru matematika. Di saat teman-teman yang lain tuh diam dan ragu mau ngejawab. Dan jawaban aku tuh dikasih A+ sama guru aku. Aku memang agak sedikit cepet sih kak di hitung-hitungan. Oke, melihat dan mendengar cerita Anbar barusan bahwasanya Anbar sudah beberapa kali menang lomba basket ya, dan juga Anbar lebih cepat di dalam pelajaran yang hitung-hitungan gitu ya. Keren sekali loh Anbar. Nah, setelah melihat hal tersebut atau pengalaman tersebut, apa yang Anbar rasakan dan pikirkan sekarang? Aku merasa kalau aku sebenarnya mampu kak. Kan setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya kak. Terus kalau dipikir-pikir juga, kenapa aku malah ngebandingin diri aku dengan orang lain, yang padahal aku juga sebenarnya bisa melakukan hal yang menurut aku berharga gitu. Benar tuh Anbar, bahwasanya setiap orang tuh memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, seperti kakak dan juga Anbar ya. Pasti Anbar juga memiliki kelebihan yang tadi Anbar katakan, dan mungkin ada beberapa kelebihan yang sebenarnya belum disadari oleh Anbar gitu. Berarti Anbar ini memiliki hal berharga dan keunikan dari diri Anbar yang sebenarnya perlu Anbar banggakan juga. Nah, setelah kita sudah berbincang sejauh ini, Anbar kan merasa bahwa Anbar ingin berubah, dan juga Anbar tidak mau terus terkurung dalam pikiran-pikiran negatif tersebut. Menurut Anbar ini, hal kecil apa sih yang mungkin bisa dilakukan Anbar mulai besok untuk membuktikan bahwa diri Anbar ini berharga? Yang baru kepikiran, aku fokus sama kelebihanku. Terus mungkin besok kalau misalkan ada diskusi, aku pengen nyoba memberikan satu pendapat aja. Tidak perlu sempurna, tapi yang penting aku berani dan aktif. Kakak senang mendengarnya. Berarti Anda sudah mulai berani untuk merencanakan dan juga melakukan hal-hal kecil yang mau dilakukan Anbar untuk membantu Anbar lebih percaya diri lagi ya. Iya kak, aku merasa ternyata masalahnya bukan karena aku gak berharga, tapi karena aku belum memberi kesempatan pada diri aku sendiri untuk mengenali dan menghargai kelebihan yang aku punya, yang membuat aku agak menarik diri karena terlalu minder dan membandingkan diri dengan yang lain. Oke, kakak melihat bahwasanya ada semangat baru nih dalam diri Anbar untuk tidak lagi membiarkan rasa minder itu terus-terusan ada di diri Anbar gitu, dan juga rasa minder dan takut itu tidak lagi menghalangi Anbar. Iya kak. Oke, nah Anbar, kalau misalkan besok atau beberapa hari ke depan itu rasa takut dalam diri Anbar itu muncul kembali di kelas nih ya, menurut Anbar apa yang bisa Anbar lakukan agar tetap berani mencoba dan melakukan hal-hal atau langkah-langkah yang sudah Anbar tetapkan? Mungkin aku akan mengingat apa yang kita bicarakan hari ini kak, bahwa aku tuh nggak harus sempurna untuk berharga, dan aku bisa berbicara atau bergaul dengan teman-teman yang lain. Oke, jadi Anbar mulai memahami bahwa keberhargaan diri Anbar ini tidak ditentukan oleh kesempurnaan atau tidak ditentukan oleh seberapa hebat Anbar di mata orang lain, tetapi dari keberanian Anbar untuk mencoba dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya kak, saya baru sadar selama ini saya terlalu fokus sama kekurangan saya sendiri. Oke, dan ketika Anbar mulai melihat kelebihan yang Anbar miliki, seperti berani menjawab pertanyaan guru, lalu tadi juga Anbar bilang bahwasanya Anbar tuh pernah menang lomba basket, terus Anbar juga memiliki kemampuan dalam pelajaran tertentu, seperti Anbar lebih cepat di pelajaran yang hitung-hitungan gitu. Anbar merasakannya sekarang, apa yang Anbar rasakan sekarang? Saya merasa lebih percaya diri kak. Memang belum
belum sepenuhnya sih percaya diri, tapi setidaknya saya tahu kalau saya tuh punya kemampuan gitu. Oke, kakak senang ya mendengarnya bahwa Anbar sudah mulai menyadari bahwa Anbar ini sebenarnya memiliki kemampuan yang keren juga gitu loh. Terus habis itu Anbar juga mulai sadar kalau misalkan diri Anbar ini memiliki banyak hal baik yang selama ini mungkin belum Anbar lihat. Iya kak. Nah Anbar, gak terasa nih ya waktu pertemuan kita tuh udah hampir habis nih. Tapi sebelum kita mengakhiri sesi konsul pada hari ini, kakak mau nanya dulu nih ke Anbar. Bagaimana perasaan Anbar setelah kita berbincang cukup banyak ya mengenai hambatan yang sudah Anbar rasakan? Jujur ya kak, saya merasa jauh lebih lega. Saya jadi sadar kalau selama ini saya terlalu keras sama diri saya sendiri, dan malah itu bikin saya makin takut melangkah. Oke, kakak senang mendengarnya karena Anda sudah memiliki pemikiran yang positif terhadap diri Anda sendiri saat ini. Dan juga tadi kan Anda sudah merencanakan bahwasanya Anda ini sudah mulai mau fokus terhadap kelebihan diri Anda sendiri, dan juga Anda mau mulai mencoba untuk mencoba berbicara di kelas ya agar Anda jadi lebih aktif. Kakak sangat bangga gitu sama Anda. Ya kak, saya akan berusaha perlahan dan nggak mau lagi terlalu fokus sama pikiran yang membuat saya malah minder. Gitu. Oke, lalu nih kalau misalkan kakak meminta Anda untuk menilai kembali kondisi Anda saat ini dari angka 1 sampai 10, sama seperti tadi ya, di mana angka 1 itu menggambarkan kondisi Anda yang paling tidak baik-baik saja, tapi di angka 10 itu menggambarkan kondisi Anda yang memang sedang baik-baik saja dan happy atau dan sebagainya. Kira-kira Anda di angka berapa? Kalau sekarang sih di angka 8 kak. Wah, di angka 8 ya, berarti udah naik ya. Dimana di awal tadi kan Anbar di angka 6, sekarang Anbar sudah di angka 8. Kira-kira kenapa Anbar memilih angka 8? Karena perasaanku udah jauh lebih lega gitu kak. Lalu aku tuh tahu apa masalah aku yang sebenarnya, dan aku menemukan langkah yang aku mau lakukan ke depannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Oke, berarti Anbar sudah mulai berdamai dan juga Anbar sudah berani untuk melawan rasa tidak berharga dan minder atau rasa kurang percaya diri yang selama ini Anda rasakan dengan melakukan langkah-langkah yang sudah Anbar tentukan tadi. Terus setelah melihat jam, gak terasa nih Anbar, waktu kita tinggal 5 menit lagi nih. Sekarang boleh Anbar simpulkan hal-hal yang telah Anda dapatkan atau pelajari selama sesi coaching pada hari ini? Hari ini tuh saya sadar kalau saya ini sering mengkritik diri saya sendiri terlalu tajam gitu. Saya mulai belajar menerima diri sendiri dengan apa adanya. Saya lebih paham bahwa setiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan saya nggak perlu membandingkan diri saya dengan orang lain. Terus banyak hal yang bisa saya kembangkan. Yang penting saya berani nyoba dulu. Dan saya juga akan mencoba lebih aktif di kelas dengan langkah yang udah saya rencanakan tadi. Oke, kakak sangat menghargai dan juga mengapresiasi keputusan Anda barusan. Ingat ya Bar, bahwasanya yang lebih tahu diri kita ya diri kita sendiri gitu. Jadi Anda juga bilang tadi kan ada beberapa pengalaman tuh, itu menjadi potensi besar yang sebenarnya sangat berharga dan juga bisa mengarahkan ke hal yang lebih baik lagi. Terus hari ini juga kita menemukan bahwa perasaan tidak berharga diri itu atau perasaan minder dan rasa tidak percaya diri itu bukan karena Anda tidak memiliki kemampuan, tetapi karena Anda belum menyadari bahwa Anda itu memiliki kelebihan gitu. Padahal banyak juga loh kelebihan Anda yang sangat berharga. Dan juga tadi juga Anda sudah merencanakan langkah-langkah yang
yang ingin atau yang bisa Anda lakukan ke depannya, yang mungkin bisa dilakukan besok ya, atau dan seterusnya. Iya kak. Oke, sebelum kita mengakhiri juga, kakak mau minta bantuan nih ke Anda. Apakah Anda bersedia untuk mengisi lembar umpan balik? Boleh banget kak. Oke, kakak ambilkan dulu ya. Iya kak. Ini lembar umpan baliknya. Jadi lembar umpan balik ini adalah untuk evaluasi bagi kakak agar kedepannya itu kakak bisa menjadi pendamping yang lebih baik lagi. Jadi lembar ini bisa isi ya. Ini di sini ada identitas yang bisa Anbar isi, yaitu ada nama, ada kelas, dan juga ini ada beberapa petunjuk nih yang mungkin bisa Anbar baca terlebih dahulu. Terus nanti kalau misalkan emang sesuai sama diri Anbar selama sesi konseling, nanti bisa Anbar checklist. Kalau udah, nanti kasih ke kakak. Dan ini juga sifatnya rahasia ya, jadi hanya kakak dan Anbar yang tahu. Oke, ini boleh diisi ya. Ini sudah kak. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih Anbar karena Anbar sudah mau bersedia dan meluangkan waktu Anbar untuk mengisi lembar umpan balik tadi. Terus kakak juga mau mengucapkan nih terima kasih ke Anbar karena Anbar tadi itu sudah berani mengungkapkan dan juga menyampaikan hal-hal atau permasalahan yang sedang Anbar alami itu, dan juga Anbar sudah mau jujur, sudah mau mulai berusaha untuk mengungkapkan perasaannya Anbar alami ke kakak. Padahal mungkin yang Anbar lakukan ke kakak itu seperti mengungkapkan masalah itu bukan hal yang mudah, tapi Anbar itu sudah berani gitu untuk mencobanya. Dan juga Anbar sudah menentukan langkah-langkah yang mungkin bisa Anbar lakukan ke depannya untuk Anbar bisa menjadi lebih baik lagi. Kakak mengucapkan terima kasih ya ke Anbar. Anbar juga sudah hebat di sini karena hal itu ya tidak mudah gitu kan untuk dilalui gitu. Oke kak, aku juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih sama kakak karena kakak juga dari awal udah mendengarin cerita aku, terus kakak juga nggak ngejudge cerita aku. Pokoknya aku ngucapin terima kasih kakak karena kakak udah bantu aku buat nyari akar permasalahan di diri aku, dan juga udah bantu aku buat mikirin gimana sih solusi buat ngatasin permasalahan aku nih. Terus aku juga tadi udah kayak memotivasi dari kakak itu, ngerasa udah dimotivasi gitu. Oke, sama-sama ya Anbar. Mungkin kakak juga mau minta maaf kalau emang kakak tadi selama proses coaching ada salah kata juga, kakak mau minta maaf. Terus semangat deh ya buat Anbar. Semoga hal-hal yang sudah Anbar rencanakan tadi seperti ingin fokus terhadap kelebihan diri Anbar dan sebagainya itu bisa dilakukan Anbar dengan lancar ke depannya ya. Oke kak. Oke,